Halo teman-teman, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Kembali kita ketemu di Inspirasi Mr. Masker dengan satu inspirasi teman-teman yang kembali akan saya hadirkan untuk Anda. Namun sebelum itu izinkan saya mengucapkan terima kasih khususnya untuk Anda yang sudah subscribe channel ini, yang sudah memberi tanda like dan juga sudah membantu membagikan video-video di channel ini kepada teman-teman yang lain. Ya. Satu ungkapan kebahagiaan saya teman-teman ingin saya sampaikan kepada Anda, di mana ada dua hal yang ternyata itu terbukti nyata. Hal ini sebenarnya hal sepele, tetapi terasa luar biasa. Di mana suatu saat teman-teman, pada saat saya membaca komentar-komentar Anda, dalam hati saya ingin agar video saya ini sampai kepada teman-teman yang ada di Papua sana. Dan ternyata betul teman-teman, setelah saya baca komentar-komentar Anda satu persatu, saya menemukan satu komentar dari Papua Barat. Nah, ini adalah satu hal yang luar biasa teman-teman. Luar biasanya kenapa? Sebab sesuatu yang kita inginkan dan kemudian kita pikirkan, meskipun saya tidak bervisualisasi, tidak berafirmasi, tetapi itu kemudian terwujud menjadi nyata. Inilah salah satu bukti kedahsyatan pikiran kita, ya. Kemudian yang kedua teman-teman, pada saat saya sedang makan di suatu rumah makan yang tempatnya lumayan jauh dari tempat tinggal saya terlintas dalam benak saya, coba ada tempat makan seperti ini di dekat-dekat rumah. Wah, pasti enak, nggak jauh-jauh. Dan ternyata teman-teman, tempat itu sekarang sudah ada. Jadi saya tidak perlu jauh-jauh untuk mencari tempat makan yang prasmanan, yang harganya murah meriah. Ini bukti kedua lagi bahwa apa yang kita inginkan, yang kita pikirkan, itu bisa terwujud menjadi nyata. Meskipun tanpa visualisasi, tanpa afirmasi. Sekali lagi, itulah kedahsyatan pikiran kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, mengingat pikiran kita merupakan sesuatu yang dahsyat, yang mampu mewujudkan keinginan-keinginan kita. Sebagai ucapan terima kasih saya kepada Anda, sebagai bentuk apresiasi atas komentar-komentar positif Anda, saya ingin membagikan sesuatu yang positif, yang bermanfaat untuk Anda, yang bisa mewujudkan keinginan-keinginan Anda. Saya ingin pandu Anda teman-teman dengan satu tips sederhana bagaimana bisa mewujudkan keinginan-keinginan Anda. Anda yang ingin mengikuti tips ini, silahkan Anda bisa menyimak video ini dari awal sampai akhir, ya. Jika Anda merasa Anda perlu membutuhkan alat tulis, ada baiknya Anda mempersiapkan alat tulis. Namun jika Anda merasa tanpa alat tulis, Anda sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan, silahkan Anda lanjutkan menyimak video ini, ya. Nah teman-teman, yang ingin saya bagikan kepada Anda adalah tips bagaimana untuk mewujudkan keinginan-keinginan Anda dengan menggunakan kemampuan pikiran kita, terutama kemampuan pikiran bawah sadar kita, ya. Pilih satu dari sekian banyak keinginan Anda, terutama yang pernah Anda tulis di kolom komentar teman-teman. Tetapi saya minta hanya satu saja keinginan, ya. Untuk keinginan yang lain mungkin nanti Anda bisa lakukan sendiri di kesempatan yang berbeda, ya. Pilih atau tentukan satu keinginan terbesar Anda, ya. Keinginan terbesar itu adalah keinginan yang sering muncul dalam pikiran Anda, ya. Sering sekali muncul dan benar-benar Anda tunggu-tunggu, benar-benar Anda inginkan agar bisa terwujud dalam kehidupan Anda. Tentukan, ya. Jika perlu Anda tulis, Anda boleh tulis. Itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, kenali keinginan Anda atau kenali apa yang Anda inginkan, ya. Suatu contoh, Anda menginginkan sepeda motor. Nah, kenali teman-teman, sepeda motor jenis apa yang Anda maksud, yang warnanya seperti apa, yang bentuknya bagaimana, mereknya apa, mungkin ada gambar-gambarnya apa. Nah, itu tentukan teman-teman, ya. Kenali sedetail mungkin, sespesifik mungkin apa yang Anda inginkan tadi. Jika misalnya Anda ingin, saya pengen uang 100 juta. Nah, kenali uang 100 juta itu nolnya berapa ya kalau 100 juta. Wah, 100 juta kalau misalnya lembaran kertas ditumpuk kira-kira seberapa ya? Anda bayangkan teman-teman dalam pikiran Anda keinginan Anda tadi, agar Anda lebih dekat dengan apa yang Anda inginkan, ya. Taruh kata Anda ingin pergi umroh misalnya, atau pengen pergi naik haji misalnya. Kenali teman-teman
kenali keinginan Haji tadi. Oh, berarti di sana nanti suasananya seperti ini, harus membawa perlengkapannya seperti ini. Oh, nanti berangkat bareng rombongan misalnya, ya. Kenapa begitu? Agar kita lebih dekat dengan keinginan kita. Ibarat maaf kata, Anda ingin meminang seseorang, pasti Anda melakukan pendekatan terlebih dahulu. Begitu Anda sudah kenal, ya, Anda sudah meyakininya, wah, dia dah jodohku, gue udah serk sama dia, baru kemudian Anda pinang. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman, ya. Dekati, kenali, ya, apa yang menjadi keinginan Anda. Kemudian yang ketiga, teman-teman, bayangkan juga dalam pikiran Anda, atau pikirkan apa kegunaan keinginan Anda, atau keinginan Anda tadi ingin Anda gunakan untuk apa. Contoh, Anda pengen sepeda motor, Anda sudah tahu sepeda motornya seperti apa. Nah, Anda bayangkan dalam pikiran Anda pikirkan dengan matang, motor itu untuk apa. Wah, nanti motornya bisa dah dipakai buat ke kantor. Bayangkan dalam pikiran Anda menaiki motor tersebut pergi ke kantor, ya. Atau mungkin Anda ingin uang 100 juta. Bayangkan dalam pikiran Anda, pikirkan terlebih dahulu, uang itu untuk apa ya? Wah, uang 100 juta itu untuk membeli tanahnya Pak Yoto. Kebetulan Pak Yoto lagi butuh duit, dia jual murah tanahnya 100 juta. Ya, pikirkan agar lebih jelas, itu untuk apa? Anda ingin pergi haji, pikirkan dalam pikiran Anda. Bayangkan, teman-teman, oh, itu merupakan suatu kewajiban yang harus aku penuhi, misalnya, ya. Jadi pastikan Anda mengetahui apa yang Anda minta tadi untuk apa, tujuan Anda apa meminta keinginan tersebut, ya. Itu yang ketiga, ya. Sebab jika Anda belum mengetahui ini, belum memahami ini, keinginan itu sulit terwujud, ya. Kemudian yang keempat, teman-teman, yakini dan percayai bahwa memang benar Anda menginginkan itu, bukan iseng-iseng, bukan untung-untungan, bukan sebuah candaan. Sebab ketika Anda mengajukan keinginan namun berupa candaan atau mungkin hanya iseng-iseng, kemungkinan zongnya lebih banyak, ya. Sebab bawah sadar Anda tidak mampu menangkap atau merekam kesungguhan dari keinginan Anda tersebut. Ya, 4 langkah, teman-teman. Kenapa ini penting? Mari kita simak ilustrasinya. Taruh kata Anda mempunyai sebuah program kegiatan untuk Karang Taruna, ya, hendak mengadakan event turnamen voli misalnya. Anda membuat proposal, Anda mengajukan proposal itu ke Pak Lurah. Ini ibarat kita menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan, ya, melalui semesta. Sudah Anda sampaikan proposal ke Pak Lurah, jelas Pak Lurah akan menanggapi proposal Anda. Akan ada dialog, pasti, ya. Akan ada beberapa pertanyaan dari Pak Lurah. Ini pengajuan proposalnya untuk apa? Untuk penggalian dana, Pak. Penggalian dana ini untuk apa? Untuk mengadakan turnamen voli, Pak. Siapa pesertanya? Karang Taruna antar desa, Pak. Ya, ketika Anda mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak Lurah kemudian bisa memahami keinginan Anda, ya. Sehingga besar kemungkinan Pak Lurah akan mempertimbangkan pengajuan proposal Anda, kemudian akan mempertimbangkan proposal Anda disetujui atau tidak. Nah, itu tergantung Pak Lurah. Nah, begitu juga dengan proposal atau keinginan yang hendak kita ajukan kepada Tuhan. Taruh kata kita sudah mempersiapkan semuanya. 4 tahap tadi sudah benar-benar kita pastikan dalam hati kita. Anda sudah menentukan keinginan Anda. Anda sudah memahami keinginan Anda seperti apa. Anda sudah tahu tujuan keinginan Anda untuk apa. Dan Anda sudah benar-benar meyakini bahwa itulah yang saya inginkan. Maka segera ajukan kepada Tuhan melalui semesta, ya, sesuai dengan agama keyakinan Anda. Berdoa, Anda bisa ajukan dalam doa, ya, sesuai dengan agama keyakinan Anda, ajukan dalam sebuah doa.
Nah, saat Anda berdoa, itu ilustrasinya sama seperti tadi Karang Taruna yang mengajukan proposal kepada Pak Lurah. Nah, Anda mengajukan keinginan Anda juga kepada Tuhan. Ketika kita mengajukan kepada Tuhan, kita pun juga demikian teman-teman. Kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Jika Anda peka, jika Anda sedikit mau untuk mendengarkan isi hati Anda akan mendengar pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam batin Anda, dalam hati Anda, ya, yang keluar dari pikiran bawah sadar Anda. Pertanyaan-pertanyaan tersebut itu akan menanyakan atau menanggapi pengajuan keinginan Anda. Anda ingin uang 100 juta. Hati Anda atau pikiran bawah sadar Anda itu pasti akan bertanya, untuk apa ini uang 100 juta? Uang 100 juta ini mau aku gunakan untuk beli tanahnya Pak Yoto. Oh, buat beli tanah Pak Yoto. Jelas ya? Jelas, uang itu untuk beli tanah Pak Yoto. Nah, uang seperti apa yang kamu minta? Uang 100 juta. Uang 100 juta itu yang seperti apa? Uang 100 juta itu uang jumlahnya banyak. Kalau ditulis nolnya sekian, itu kalau ditumpuk, itu tumpukannya bisa 1 laci penuh. Tidak apa-apa, ya. Tanggapi dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati Anda. Kemudian pasti akan muncul juga, uang itu untuk apa? Oh, uang itu untuk beli tanah. Nah, sadar atau tidak teman-teman, interaksi Anda, jawaban Anda itu sebenarnya adalah salah satu bagian dari visualisasi Anda. Semakin Anda membayangkan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, Anda sudah menepis keraguan, Anda sudah meningkatkan keyakinan, dan Anda mampu mempercepat terwujudnya keinginan Anda. Oleh karena itu penting adalah kita memahami yang kita minta itu yang seperti apa, akan kita gunakan untuk apa. Benar nggak kita pingin itu? Ya, sampai di sini sudah bisa menangkap ya. Baik, kita lanjut teman-teman ya pada ilustrasi Pak Lurah tadi. Ketika Anda sudah mengajukan proposal kepada Pak Lurah akan mempertimbangkan untuk menyetujui atau tidak. Ya. Nah, proposal itu biasanya bersifat tidak mendesak, bukan seperti maaf kata kita sumbangan keliling, bukan. Ya, jadi dia perlu dipertimbangkan, perlu diproses untuk kemudian nanti di ACC atau tidak. Itu jika Anda mengajukan proposal ke Pak Lurah. Nah, berbeda dengan keinginan yang Anda ajukan ke semesta. Anda harus beranggapan, ya, Anda harus beranggapan bahwa semesta menyetujui pengajuan keinginan Anda, ya. Jadi Anda harus beranggapan bahwa semesta menyetujui, meng-ACC, dan akan segera diwujudkan itu. Jika dalam pikiran Anda beranggapan atau Anda berpikir diwujudkan atau tidak, ya, itu kemungkinannya akan zonk teman-teman. Berbeda, pengajuan ke Pak Lurah dan pengajuan ke semesta berbeda, ya. Kita harus berpikir dan beranggapan bahwa semesta atau Tuhan itu sudah meng-ACC atau sudah menyetujui keinginan Anda. Tanamkan itu dalam pikiran bawah sadar kita, ya. Sudah disetujui, sudah di-ACC, dan kita hanya tinggal menunggu proses untuk diwujudkan, ya. Nah, bagaimana perasaan Anda setelah Anda tahu bahwa semesta menyetujui keinginan Anda dan segera akan diproses untuk diwujudkan? Bagaimana perasaan Anda? Pasti senang, bukan? Pasti lega. Pasti kegirangan. Tugas selanjutnya kita adalah visualisasikan atau bayangkan kegirangan Anda tadi, rasa bahagia Anda tadi, oleh karena mendengar jawaban dari semesta bahwa semesta akan mewujudkan keinginan Anda. Semesta sudah menyetujui keinginan Anda. Luapkan kegembiraan Anda, rasakan kebahagiaan Anda, ya. Bayangkan dalam pikiran Anda seolah-olah Anda sudah memiliki itu. Kita ada kalanya teman-teman ketika menginginkan sesuatu,
Ya, misalnya telepon ke orang tua, "Pak, saya butuh motor loh Pak, soalnya kalau naik bis boros." Terus bapak Anda kemudian menjawab, "Oh ya sudah, kalau gitu minggu depan beli. Nanti cari motor seperti apa yang kamu pingin." Gimana perasaan Anda? Senang, ya kan? Motor belum dibelikan, bapak Anda baru menjanjikan, tapi pasti perasaan Anda bahagia. Dan Anda sudah membayangkan, wih, keren dah motornya. Anda sudah membayangkan Anda naik motor tersebut. Nah, lakukan itu teman-teman ketika Anda sudah selesai mengajukan permohonan Anda. Ya, lakukan itu teman-teman. Bayangkan seolah-olah Anda sudah menerima atau sudah memperoleh keinginan Anda tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika Anda sudah mulai membayangkan keinginan Anda seolah-olah sudah Anda peroleh, maka jangan diragukan lagi. Jangan diragukan lagi. Dan jangan sekalipun ada dalam pikiran Anda, kira-kira beneran nggak ya diwujudkan? Kapan ya kira-kira ya nanti dapat? Sebisa mungkin teman-teman jangan izinkan pikiran itu muncul dalam diri Anda. Pertahankan terus kebahagiaan Anda seolah-olah sudah memiliki tadi. Ya. Maka keinginan tadi teman-teman akan segera terwujud. Yang tidak saya visualisasikan saja, yang tidak saya afirmasikan saja, itu bisa terbukti terwujud teman-teman. Apalagi ini yang sudah Anda ajukan dalam sebuah doa, sudah Anda bantu dengan visualisasi, sudah Anda yakini, maka percayalah teman-teman, itu akan segera terwujud. Ya, mudah-mudahan Anda bisa menangkap yang saya sampaikan ini teman-teman. Sekali lagi ambil intisarinya ya. Jika Anda membawa alat tulis, boleh Anda catat versi Anda ya, langkah-langkahnya seperti apa tadi. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu Anda untuk mewujudkan keinginan Anda, terutama Anda yang sudah mengajukan keinginan-keinginan yang Anda tulis di kolom komentar. Saya amini teman-teman, saya bantu dengan doa. Termasuk Anda juga yang mungkin belum menyampaikan keinginan, belum pernah menulis komentar, dan ingin agar keinginan Anda bisa terwujud, mari bergabung di video ini. Ya, kesimpulannya untuk menutup video ini, tulis keinginan Anda yang benar-benar menjadi keinginan Anda, yang sering terlintas dalam pikiran Anda, yang terus Anda tunggu-tunggu. Ya, jadikan itu sebagai satu keinginan Anda, satu saja. Ya, kemudian yang kedua, pahami dan kenali betul keinginan Anda tadi seperti apa. Ya, jika Anda menginginkan sebuah benda, bayangkan benda itu yang seperti apa. Jika itu sebuah prestasi, bayangkan prestasi yang seperti apa. Jika itu mungkin sesuatu kebahagiaan, bayangkan itu kebahagiaan yang seperti apa. Ya, setelah Anda mengenalinya, Anda memahaminya, kemudian pastikan juga dalam diri Anda tahu yang aku minta itu untuk apa. Keinginan yang saya minta itu akan saya gunakan untuk apa. Pastikan Anda mampu membayangkan dalam diri Anda keinginan itu jika terwujud nanti akan saya pakai untuk ini misalnya. Ya. Kemudian yang keempat teman-teman, yakinkan dalam diri Anda dan pastikan bahwa benar itu keinginan saya. Setelah Anda memastikan keempat hal ini, memahami, menguasai keempat hal ini, segera buat proposal. Artinya segera ajukan keinginan Anda kepada Tuhan melalui semesta. Ajukan keinginan itu dalam doa sesuai iman keyakinan Anda, sesuai iman kepercayaan Anda, sesuai dengan tradisi tata cara doa yang Anda yakini. Ya, setelah Anda selesai mengajukan doa, yang paling penting adalah Anda harus yakin dan percaya bahwa Tuhan melalui semesta itu menyetujui pengajuan keinginan Anda, menerima dan menyetujui pengajuan keinginan Anda, dan semesta itu sudah menanggapi keinginan Anda bahwa keinginan Anda sedang dalam proses untuk diwujudkan bagi Anda. Ini poin paling penting. Ya, ketika Anda belum bisa menerima poin ini, maka Anda harus ulang lagi keinginan Anda. Anda harus berdoa lagi. Sampai berapa kali berdoa?
sampai Anda itu percaya bahwa Tuhan melalui semesta ini menerima pengajuan doa Anda, keinginan-keinginan Anda, kemudian semesta memproses untuk mewujudkan kepada Anda. Ya. Nah, sembari menunggu proses yang dikerjakan oleh semesta, teman-teman, ungkapkan rasa bahagia Anda. Rasa bahagia apa? Rasa bahagia karena keinginan Anda itu disetujui oleh semesta. Dan semesta sudah meng-ACC, sedang memproses keinginan itu bagi Anda. Sudah barang tentu pasti Anda bahagia. Ungkapkan kebahagiaan itu dalam bentuk visualisasi, ya. Bayangkan dalam diri Anda seolah-olah Anda sudah menerima yang Anda minta. Ya, bayangkan kebahagiaan Anda. Ciptakan itu teman-teman hingga Anda benar-benar merasa bahagia dalam kehidupan nyata Anda. Ya. Anda akan merasakan teman-teman, kita akan lebih energik. Mungkin Anda sedikit agak kadang-kadang badan gemetar ya. Karena saking gak nyangka keinginan itu terwujud, ya. Kita menjadi lebih ceria, menjadi lebih riang. Jika Anda peka, Anda akan merasakan itu. Ya. Semakin cepat Anda merasakan kebahagiaan dalam pikiran Anda, maka keinginan itu akan cepat Anda terima. Ya. Prosesnya seperti itu kurang lebihnya, teman-teman. Ya. Dan jangan pernah kemudian Anda bertanya, kira-kira beneran terwujud enggak ya? Kapan kira-kira ya terwujud? Jangan pernah bertanya. Sebab jika Anda menanyakan itu sama saja Anda membatalkan doa Anda, membatalkan pesanan keinginan Anda. Ya, teman-teman, kurang lebihnya itu yang bisa saya berikan untuk Anda, untuk membantu terwujudnya keinginan Anda. Jika Anda merasa agak kesulitan dalam menerapkan ini, teman-teman, atau ada kendala-kendala, boleh silakan sharing di kolom komentar. Sebisa mungkin ya, saya akan kondisikan untuk bisa membantu dan menanggapi Anda. Sekali lagi teman-teman, ini adalah satu bentuk apresiasi tanggapan saya untuk komentar-komentar Anda, untuk dukungan Anda bagi channel ini. Saya belum bisa memberikan apa-apa secara materi, tapi mudah-mudahan pengalaman yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih teman-teman, Anda sudah menyimak video ini. Saya berdoa dan berharap semua keinginan Anda yang Anda ajukan kepada Tuhan bisa segera terwujud dalam kehidupan Anda. Terima kasih sekali lagi, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.